Hadiramo Makkah. Itulah julukan salah satu daerah Sumatera yang sekarang lebih dikenal dengan Provinsi Aceh. Kekuatan dan kekokohan Islam yang ada di Aceh menyebabkan julukan ini lahir dari bibir masyarakat. Sama halnya dengan kata Dayah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Dayah adalah lembaga pendidikan tertua di Aceh yang mempunyai peranan penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam. Sejak tahun 2015, 193 negara anggota PBB, termasuk di dalamnya Indonesia, telah menyepakati program Sustainable Development Goals sebagai arah pembangunan baru. Maka Aceh terpilih menjadi pilot project dalam implementasi Eko Pesantren. Aspek-aspek yang dikaji adalah aspek ekologi, energi, air, manajemen limbah, material, sosial budaya, edukasi, aksesibilitas, keamanan, dan ekonomi. Kini, Dayah di Aceh terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Dayah Salafi atau Dayah tradisional yang murni mengajar kitab kuning, dan Dayah modern atau Dayah terpadu, yakni perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Seperti pada Dayah Salafi yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara. Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap beberapa aspek, pembangunan Dayah dilakukan berdasarkan sistem gotong royong. Material-material yang digunakan adalah material lokal, seperti kayu, rumbia, dan lainnya yang berasal dari daerah sekitar atau dapat berupa sumbangan masyarakat setempat. Adapun sumber energi pada Dayah menggunakan sumber energi konvensional yang berasal dari perusahaan listrik negara atau PLN. Upaya efisiensi melalui himbauan dan aturan tertulis bagi para santri. Pada tahun 2020, salah satu Dayah menerima sumbangan lampu panel surya dari DPR RI yang membantu sistem penerangan pada malam hari. Terkait dengan pemanfaatan potensi alam untuk menciptakan penghematan energi, umumnya peletakan bukaan berada di sisi bangunan terpanjang, baik itu asrama dan ruang kelas mengaji. Peletakan bukaan sejajar dengan arah angin. Adapun jenis bukaan meliputi pintu dan jendela hidup, sedangkan bentuk ventilasi berupa jalusi dan ventilasi silang. Bentuk bangunan umumnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Pemilahan sampah botol plastik selanjutnya akan dijual, sedangkan sampah organik digunakan sebagai umpan hewan ternak dan sisa material digunakan untuk bahan bakar. Adapun air limbah kakus ditampung di beberapa titik kakus yang direncanakan, kemudian akan disedot apabila penuh. Dayah juga tidak melakukan pengolahan air limbah non-kakus. Pada Dayah sudah ditanami pepohonan meskipun kurang tertata. Tanaman yang terdapat dalam kawasan Dayah adalah jenis vegetasi peneduh dan tanaman buah. Walaupun RTH masih tergolong rendah, namun sudah ada upaya penanaman. Beberapa edukasi yang disampaikan oleh pimpinan Dayah adalah mengenai kebersihan, yang berupa himbauan secara lisan dan tidak tercantum dalam kurikulum. Sedangkan dalam hal tanggap iklim, belum ada persiapan edukasi ataupun simulasi kebencanaan. Beberapa bangunan seperti musola dan balai pengajian tidak tanggap iklim karena tempias hujan berdampak pada aktivitas dalam bangunan. Hasil pengamatan menunjukkan tidak ada kegiatan ekonomi sirkular dan ekopreneurship di lingkungan Dayah. Namun, Dayah memiliki kantin, usaha air minum reserve osmosis atau RO, dan minimarket yang dikelola oleh santri sebagai wujud santripreneur. Selanjutnya, beralih ke Dayah dengan jenis terpadu atau modern yang berada di dua kabupaten terpilih, yaitu Aceh Utara dan Aceh Besar. Tim peneliti melakukan observasi terhadap aspek-aspek Eko Dayah, seperti aspek material. Pembangunan awal menggunakan konstruksi kayu, dinding papan, dan atap rumbia. Akan tetapi material tersebut tidak digunakan lagi karena cepat lapuk. Sekarang seluruh bangunan menggunakan material beton, bata, baja, seng, dan kaca. Namun, masih ada bangunan yang menggunakan material alami untuk proses perawatan yang sulit. Sistem energi. Di Dayah pernah diterapkan penggunaan energi terbarukan biogas selama 6 bulan.
Namun, penggunaan sumber energi ini tidak berlanjut karena kurangnya pengetahuan santri tentang biogas, sehingga proses pembuatan biogas terhenti. Selain itu, terdapat upaya pemanfaatan potensi alam dalam bentuk peletakan bangunan. Bukaan berada di sisi bangunan terpanjang yang tegak lurus terhadap arah angin utama. Umumnya, bangunan menggunakan sistem ventilasi silang, baik di asrama maupun di kelas. Temuan lainnya menunjukkan daya ini telah menggunakan teknologi tepat guna jaringan air dengan sistem gravitasi bantuan PUPR yang berjalan selama 6 bulan dengan prinsip zero cost. Tetapi sistem ini dihentikan akibat adanya permasalahan dengan oknum masyarakat yang membuka lahan perkebunan dan mengambil air dari jaringan tersebut, sehingga debit yang masuk ke pesantren sangatlah kecil. Manajemen limbah. Secara umum, telah ada upaya mereduksi sampah B3 dalam bentuk pelarangan penggunaan obat nyamuk di lingkungan Dayah. Tidak ada upaya pendauran ulang sampah, bila ada hanya inisiatif pribadi. Selain itu, pernah ada upaya menggunakan kembali sampah atau sisa material untuk keperluan ekspor. Pengolahan air limbah atau limbah kakus menggunakan septic tank dan disedot secara berkala. Sedangkan untuk pengolahan limbah non-kakus dibuang dan dialirkan ke drainase. Akan tetapi salah satu Dayah belum ada pengolahan limbah kakus dan limbah non-kakus. Dayah hanya memiliki tangki penampung yang disedot apabila sudah penuh. Himbauan disampaikan secara langsung maupun dengan poster-poster peringatan yang diletakkan di beberapa bagian yang mudah dilihat. Biodiversitas. Ruang terbuka hijau secara visual cukup banyak, baik yang ditanami pepohonan atau padang rumput. Sudah terdapat perkerasan aspal dan paving block di jalan menuju beberapa gedung atau lahan parkir. Selain itu, Dayah juga memiliki area perkebunan sawit yang berada di samping tapak Dayah. Edukasi. Secara umum tidak ada mata pelajaran khusus ekologi, tetapi terdapat muatan ekologi dalam kegiatan belajar pada materi adab terhadap lingkungan yang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, terdapat kampanye tertulis seperti rambu, papan larangan, atau papan peringatan terkait dengan menjaga lingkungan yang ditempatkan di zona publik. Aksesibilitas. Pada Dayah modern sudah terdapat akses pejalan kaki walaupun belum merata, sedangkan alur pesepeda dan difabel belum ada. Responsif. Terdapat bangunan yang limpahan air hujannya masuk ke selasar bangunan. Pihak Dayah mengatasinya dengan menambah atap kanopi. Ekonomi. Belum ada bank sampah khusus, tetapi sudah ada penampungan sampah botol plastik yang belum dikelola secara serius. Salah satu Dayah telah memiliki ekopreneurship lainnya berupa budidaya lele di kolam dan ternak sapi. Namun, budidaya lele hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pesantren, dan ternak sapi berhenti di pertengahan tahun 2022 karena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Air. Air baku air minum berasal dari PDAM, selanjutnya dialirkan melalui pipa ke beberapa titik yang dapat diambil secara mandiri oleh santri. Secara umum, tidak ada sistem peresapan air hujan atau drainase berwawasan lingkungan. Pada satu titik di kawasan, terdapat kolam air yang bisa saja berfungsi sebagai peresapan, tetapi tidak signifikan untuk keseluruhan lahan pesantren. Kesehatan. Sudah terdapat pos kesehatan pesantren atau Pokestren di lingkungan Dayah. Inovasi. Salah satu inovasi yang pernah diterapkan di lingkungan Dayah adalah instalasi air siap minum yang merupakan bantuan dari Kementerian PUPR. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi dalam aspek efisiensi energi dan hemat biaya. Namun fasilitas ini tidak berlanjut penggunaannya. Selain itu, inovasi yang ditemukan di lapangan berupa inovasi tepat guna dalam proses desain berupa penggunaan jendela kawat jaring di bangunan kelas. Sosial. Dari segi aspek sosial budaya, menurut narasumber, masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu, keberadaan Dayah berdampak positif terhadap masyarakat sekitar Dayah. Hal ini dikarenakan
Masyarakat dapat membuka usaha seperti laundry, warung, dan dapat memperbaiki pembangunan infrastruktur dan lain-lain.